Kajian kita berkenaan dengan infak. Sekarang tujuan infak di dalam surah Al-Baqarah ayat 265 dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini satu-satunya suatu ibadah yang dinyatakan tujuannya mencari ridho, kemudian mempertunjukkan, memperteguh rasa jiwa mereka. Jadi tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperteguh jiwa mereka. Ini satu-satunya ibadah yang demikian. Mari kita pahami bagaimana ibadah infak ini kalau kita sejajarkan dengan sholat, membaca Quran, kemudian infak, dia berjalan bersama. Apakah kita bisa meninggalkan sholat? Tidak bisa, kecuali ada alasan yang syar'i. Kemudian baca Quran. Mengingat baca Quran itu tujuannya sangat jauh. Mudah-mudahan Al-Quran diwariskan kepada kita dalam surah Fatir ayat 2. Kemudian juga sholat jauh sekali, tujuan akhirnya semoga kita bisa mencapai sholat khusyuk. Infak nyata itu tujuannya mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwa sebagai orang muslim, menunjukkan jati diri. Sekarang kita tanya, mengapa demikian dahsyatnya? Tujuan infak itu demikian dahsyatnya. Kalau kita perhatikan variabel, artinya hal-hal yang mempengaruhi infak sebagai dinamika hidup kita, sangat tergantung dengan kehidupan kita. Maka di dalam perjalanan hidup kita melakukan infak, membiayai keluarga, bayar utang, memberikan biaya untuk anak-anak pendidikan, bagian lain kita berikan kepada fakir miskin. Sementara hidup kita tuh fluktuatif, bergelombang, dari masa muda, dewasa, berkeluarga, jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, jadi orang tua rentah yang tidak berdaya.
maka perjalanan infak itu masih tetap ada. Diberikan peluang tetap berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka infak itu berjenis-jenis. Maka kalau kita perhatikan di ayat 195 ya. Ayat 105 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah dengan jalan Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab, kaidah dalam Al-Quran gitu ya, tidak menyebut harta, dirimu ya. Wa anfiku, nggak ada. Setelahnya itu nggak ada. Nah ini menunjukkan bahwa infak itu ya, infak itu bermacam-macam, berjenis-jenis. Salah satunya berdasar ayat 215 Al-Baqarah ya, sudah saya uraikan. Berdasar ayat 219 Al-Baqarah ya. Kalau kosong begitu, setiap orang insya Allah punya potensi untuk berinfak. Maka kemarin kita sudah klasifikasi infak sebagai penganjur infak, infak sebagai pemberi infak, infak sebagai pengelola infak, dan penguasa infak. Nah, semuanya ditunjukkan oleh ayat-ayat yang kita sebutkan kemarin ya. Sebagai penganjur, surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan ya. Kemudian pemberi, kalau pemberi banyak sekali ya. Kemudian mengelola dalam surah Baqarah 219, mengelola itu merupakan infak dari orang yang tidak punya materi tapi punya non materi gitu ya. Kemudian sebagai penguasa infak dalam surah Asy-Syura ayat 38 ya, gitu. Jadi variabelnya banyak sekali ya. Pada saat kita tua mungkin ya secara materi berkurang, tapi kalau kita berinfak dengan ilmu jauh beda. Seorang yang punya ilmu pada saat masih baru ya kan, masih muda, berbeda dengan punya ilmu orang yang sudah tua. Punya ilmu orang yang sudah tua sudah dialami semua. Dari pengalaman-pengalaman yang dilakukannya, dilaksanakannya, dia akan mengeluarkan ilmu-ilmu yang mendekati hikmah ya, gitu ya. Jadi berubah terus ya. Oleh sebab itu kayaknya dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencari keridhaan Allah dan memperteguh jiwa ya. Misalnya infak yang dilakukan oleh para sahabat waktu perang, persiapan perang, sampai sahabat mengulurkan semua hartanya, yang tinggal hanya sedikit sekali. Baik itu Umar, Abu Bakar, Utsman mengulurkan infaknya. Kalau kita lihat
Maka infak itu bervariasi dalam arti rahasia, bisa dirahasiakan. Infak itu bisa dirahasiakan, boleh dinyatakan. Tergantung bagaimana, apakah perlu dinyatakan, apakah perlu dirahasiakan. Itu tergantung dengan cara kita memandang infak itu yang dilakukan oleh kita pada saat itu, ya, sesuai dengan keriduan dan meneguhkan jiwa, gitu kan? Kalau infak kita lakukan itu dipengaruhi oleh setan, misalnya, maka infak itu akan mewujudkan sifat ria. Nah, kita tahu, maka infak itu sangat dekat dengan perjuangan hati, ya, perjuangan hati, perjuangan pikiran. Misalnya ada anak yatim 5 orang, sedangkan dana kita tidak cukup. Nah, itu kan, siapa yang kita beri? Tentu yang kita lihat sangat memerlukan di antara mereka. Sambil kita juga mengajak yang lain-lain untuk menghimpun dana supaya 5-5 bisa disantuni, gitu kan? Itu suatu perjuangan juga. Tidak cukup dananya, ya, kita merasa perlu, kita mengajak, menganjurkan orang lain untuk gotong royong, gitu ya. Ini salah satu usaha kita adalah menyediakan kotak infak untuk anak yatim, untuk fakir miskin, gitu. Mula-mula ada yang bertanya pada saya, "Apa begitu? Mengapa begitu? Apakah kita satukan saja dalam operasional masjid?" Ya tidak bisa, ya. Kecenderungan orang berbeda-beda. Kecenderungan orang berinfak itu berbeda. Ada yang dekat hatinya sama anak yatim, ada dekat hatinya dengan fakir miskin, ada dekat hatinya dengan dakwah. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasi hanya kepentingan masjid, ya. Maka kita klasifikasikan sesuai dengan syariah, gitu kan? Mari sebagai pengantar, begitu pentingnya, ya, mencapai tujuan keriduan itu, karena itu tadi, ya, dan satu-satunya ibadah yang dinyatakan di dalam Quran mengenai tujuan, ya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikun amwaluhum. Nah, ini seperti yang tadi di dalam surah Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah. Nah, ada berinfaklah. Kalau di sini ada, ya, yunfikuna amwalahum. Nah, itu ya, amwaluhum, amwalahum, ya, berinfaklah dengan harta kalian, ya. Ibtigha amardatillah. Tujuannya mencari mardatillah, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga. Sepanjang kita berinfak harus betul-betul kita jaga, ya. Musuh-musuh kita ngintip, mencari celah supaya ibadah kita itu tidak bernilai, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Rasulullah memberitahu bahwa Allah itu suka dengan ibadah-ibadah yang kecil-kecil.
ya, tapi konsisten terus menerus. Kalau kita tidak berpikir lebih lanjut, maka kita pikir dikit-dikit aja. Sebetulnya ya, strategi yang kita lakukan itu strategi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk mencegah, ya, untuk melindungi kita dari pengaruh setan. Jadi kalau kita berinfak kecil-kecil terus menerus, hati kita jadi ringan, ya. Namun tujuannya supaya membesar. Ya, misalnya 20.000 terasa ringan. Nanti suatu saat terus 50.000 ringan. Nanti 100.000 ringan. 500.000 ringan. Nah, gitu. Itu maksudnya itu, ya. Wa tasbita, untuk memperteguh min anfusihi, memperteguh jiwa, ya. Terus digambarkan seperti kebun, ya, yang di gunung itu, ya, di gunung itu. Kalau hujan lebat, dia akan menerima hujan sehingga tanamannya subur. Kalaupun tidak hujan, embun yang tercipta, yang tersedia di gunung itu sudah memadai untuk jadi subur. Jadi kalau kita memantapkan hati, ya, menjaga betul-betul hati kita di dalam mencari keridhaan Allah dan menunjukkan, ya, memantapkan jiwa, insya Allah nanti akan terpelihara dengan baik infak kita itu, sejalan dengan waktu, ya, sejalan dengan peranan kita, ya. Kita semakin berumur, semakin lama hidup di dunia ini, semakin menghadapi persoalan naik turunnya, kan? Kemudian kita bisa peranan kita, apakah sebagai penghancur, sebagai pemberi, sebagai pengelola atau yang berkuasa. Bayangkan kalau suatu inisiatif infak untuk masyarakat disponsori oleh seorang yang punya pejabat, yang punya jabatan, tentu berbeda dibandingkan dengan yang tidak menjabat. Namun keridhaan itu yang harus dijaga, ya. Saya kira cukup dulu, kita mulai mengkaji tujuan daripada infak untuk memelihara, ya, infak kita itu terus berlangsung, berlanjut terus sehingga dari amal soleh menjadi amal baqiyatus soleh, menjadi amal yang kekal. Maksudnya, ya, amal kita bisa menjadi kekal karena kita lakukan sungguh-sungguh. Kemudian kita mengajak orang, semakin banyak dukungan orang kepada apa yang kita lakukan, semakin akan berlangsung lama. Seandainya kita meninggal, insya Allah masih ada yang melanjutkan, ya. Dan setiap orang yang memberikan contoh, kemudian contoh itu dilanjutkan oleh orang-orang masa mendatang, maka itulah amal baqiyatus sholih. Jadi semakin tinggi. Nah, apabila memang ditancapkan karena mencari ridho Allah dibandingkan mencari popularitas, ya, misalnya, ya, sekadar ingin supaya dipilih orang karena kita menginisiatif suatu, ya, tanpa tujuan selain mencari ridho Allah, maka saya yakin itu akan tertolak. Demikian juga kalau tujuan kita betul-betul mempertunjukkan jiwa keislaman kita yang kuat, ya, maka
insya Allah akan menjadi ibadah yang kekal. Kemudian apakah itu rahasia ataupun terbuka, itu pilihan kita. Pilihan kita yang harus dimaknai dengan kolbu. Hati kita itu mana? Yang tahu tuh hati kita. Apakah ingin pamer? Apakah ingin memberi contoh supaya orang meniru kita? Itu hati kita, ya. Saya kira cukup dulu ya untuk memantapkan tujuan berhubung dengan perubahan-perubahan variabel-variabel yang akan mempengaruhi sepanjang hidup kita. Nah itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.